Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Hasra Putri Sitanggang dengan NIM 11S25048. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan dan simulasi to-do list. Yang pertama ada entities, yaitu to-do. Di sini kita memiliki sebuah kelas, yaitu yang bernama to-do. Kelas ini digunakan sebagai model data untuk menyimpan informasi dari setiap tugas. Lalu di dalam kelas ini ada sebuah variabel yaitu counter sama dengan 0 yang bersifat statik variabel. Ini digunakan untuk menghitung jumlah to-do yang dibuat sekaligus sebagai pembuat ID otomatisnya. Variabel statis ini artinya nilainya dibagikan ke semua objek dari semua bagian dari kelas to-do ini. Lalu terdapat metode init di sini sebagai konstruktornya. Metode ini akan dijalankan setiap kali objek to do dibuat. Di dalamnya ada tiga. Yang pertama ada self ID. Di ini diisi dengan nilai dari metode generate ID-nya itu. Lalu ada self title. Di sini digunakan untuk menyimpan judul dari semua tugas. Lalu ada self is finished untuk menyimpan status apakah tugas itu sudah selesai atau belum. Kemudian ada metode generate ID di sini menggunakan dekorator class method. Metode ini bertugas untuk menambahkan nilai counternya dan mengembalikan nilai tersebut sebagai ID unik untuk setiap to-do-nya. Lalu ada terdapat metode def total created. Di sini dia merupakan kelas method juga yang digunakan untuk mengetahui berapa total to-do yang sudah dibuat tanpa harus membuat objek barunya. Lalu ada yang terakhir ada metode str. Metode ini digunakan untuk menentukan format tampilan objek to-do-nya itu ketika dicetak. Jika dia is finished bernilai true, maka statusnya akan ditampilkan sebagai selesai. Namun jika false, maka akan ditampilkan sebagai belum selesai. Hmm. Loh, apa ini? Salah ini. Lalu ada repositories, yaitu to-do repository. Kode ini menggunakan konsep repository pattern-nya, yaitu memisahkan logika penyimpanan data dari logika bisnis dan tampilan aplikasinya. Yang pertama kita import listnya itu dari typing untuk anotasi tipe datanya. Lalu kelas to-do yang akan disimpan di dalam repositorinya. Lalu di sini ada kelas to-do repository, di mana kelas ini bertugas untuk mengelola data to-do-nya itu untuk menambah, menghapus, mencari, dan mengurutkan to-do-nya. Lalu ada konstruktor init di sini untuk membuat atribut self data yang berupa list kosong. List ini digunakan untuk menyimpan seluruh objek to-do selama aplikasi berjalan. Lalu ada metode get all to-dos di sini digunakan untuk mengembalikan seluruh data to-do yang tersimpan di repositorinya. Lalu ada metode dev to-do-nya. Salah, add to-do maksudnya. Metode ini menerima parameter new to-do bertipe to-do lalu menambahkan to-do baru ke dalam list data menggunakan append ini. Lalu ada metode remove to do, di mana metode ini digunakan untuk menghapus to do itu berdasarkan ID-nya. Prosesnya itu yang pertama ada mencari to do yang ID-nya sesuai menggunakan fungsi next. Lalu jika to do-nya nggak ditemukan, maka metodenya akan mengembalikan false. Nah, namun jika dia ditemukan, to do-nya itu akan dihapus dari list dan metodenya itu akan mengembalikan true. Lalu ada metode update to do. Metode ini digunakan untuk memperbarui data to do-nya itu baik judulnya maupun statusnya. Lalu ada di sini parameter new title dan new status. Jika yang bersifat opsional, jika hanya judulnya yang diubah, statusnya tetap. Jika statusnya yang diubah, maka judulnya yang tetap. Kemudian ada metode search to do. Metode ini digunakan untuk mencari to do itu berdasarkan kata kuncinya pada judulnya itu. Ini dilakukan tanpa memperhatikan huruf besar dan kecil agar dia lebih fleksibel. Yang terakhir ada metode sort to do. Metode ini digunakan untuk mengurutkan data to do-nya itu yang pertama berdasarkan title-nya atau judul,
Yang kedua itu diurutkan berdasarkan selesai atau belumnya, yaitu status. Lalu ada berdasarkan ID-nya. Secara keseluruhannya itu kelas to do repository ini berfungsi sebagai pengelola data to-do-nya sehingga kodenya itu lebih terstruktur, rapih, dan lebih mudah untuk dikembangkan. Yang ketiga ada service, to do service. Oke. Kelas to do service ini merupakan lapisan service dalam arsitektur aplikasi to-do list. Lapisan yang ini bertugas sebagai penghubung repository dan view, eh, sehingga lokasinya itu tidak bercampur dengan tampilan atau penyimpanan datanya itu. Yang pertama itu kita import kelas to-do-nya itu dan to-do repository. Kemudian kita definisikan dia menjadi kelas to-do service. Ada konstruktor yaitu init yang menerima sebuah objeknya itu to-do repository. Repositorinya ini disimpan ke dalam atribut self to-do repository dan akan digunakan untuk semua metode di dalam service-nya itu. Metode yang pertama itu ada show to-dos yang ini. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data to-do-nya itu. Data diambil dari repository menggunakan get all to-dos. Nah, jika datanya kosong, maka programnya akan menampilkan bahwa to-do-nya itu belum tersedia. Jika ada datanya, maka tiap to-do-nya akan ditampilkan menggunakan perulangan atau return. Lalu metode berikutnya ada add to do. Eh, di sini dia itu untuk menerima parameter title, lalu dia akan membuat objek to do baru, dan dia akan menyimpannya ke repository menggunakan metode add to do. Lalu ada terdapat metode remove to do. Di sini metode ini digunakan untuk menghapus to do berdasarkan ID-nya itu. Jika penghapusannya gagal, maka akan ditampilkan pesan bahwa to do dengan ID-nya itu nggak ditemukan. Lalu kemudian ada metode update to do. Update to do. Metode ini untuk mengubah judul atau status to-do-nya itu. Prosesnya itu dilakukan melalui repository. Jika to-do-nya itu tidak ditemukan, maka programnya akan menampilkan pesan error. Jika tidak ada hasil, akan ditampilkan pesan bahwa to-do tidak ditemukan. Jika ada, maka hasil pencariannya akan ditampilkan satu per satu. Yang terakhir, ada metode sort to do. Di mana metode ini berfungsi untuk mengurutkan data to-do-nya itu, misalnya itu berdasarkan ID-nya, judul atau statusnya dengan memanggil method sort di repository. Secara keseluruhan, kelas to-do service ini berfungsi untuk mengatur alur logika bisnisnya, menghubungkan view dengan repository, dan menjaga struktur kodenya itu biar tetap rapi dan terorganisir. Lalu yang keempat ada utils, yaitu input utils. Nah, di mana ini merupakan kelas utility yang digunakan untuk menyederhanakan proses input dari penggunanya dan agar penulisan kode di bagian lainnya ini boleh menjadi lebih rapi. Di dalam kelas ini terdapat metode input yang bersifat static method di sini, sehingga metode ini dapat dipanggil tanpa harus membuat objek dari kelas input utilnya. Lalu metode inputnya di sini menerima satu parameter yaitu info yang berisi keterangan atau pesan yang akan ditampilkan ke pengguna. Kemudian metode ini memanggil fungsi bawaan yaitu input dengan format tampilan info. Bagian OR di sini digunakan untuk mencegah nilainya itu none atau kosong, sehingga pengguna hanya menekan enter tanpa mengetik apapun. Metodenya itu bisa tetap mengembalikan string kosong. Dengan adanya input util ini, prosesnya itu bisa menjadi lebih konsisten, aman, dan lebih mudah digunakan di seluruh aplikasi. Lalu yang terakhir ada, bukan yang terakhir, to the view. Oke. Kelas To Do View ini merupakan lapisan view dalam aplikasi To-Do List berbasis command line interface. Lapisan ini bertanggung jawab untuk interaksi langsungnya, seperti menampilkan menunya atau menerima input dan memanggil fungsinya dari service. Nah, di sini ada konstruktor init class to do view di sini menerima objek to do service. Service-nya itu disimpan dalam self to do service dan digunakan untuk menjalankan logika aplikasinya. Metode utama dalam kelas ini yaitu show to do's.
di mana ini menggunakan perulangan atau while true agar aplikasinya itu bisa terus berjalan sampai penggunanya itu memilih keluar atau memilih X. Di dalam metode ini, data to-do-nya itu ditampilkan dengan memanggil to-do service show to-dos. Menu pilihannya itu ada ditampilkan seperti ini, tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, keluar. Eh, Input penggunanya diambil menggunakan input util input agar lebih konsisten. Pilihan pengguna kemudian diproses menggunakan struktur if elif di sini. Jika penggunanya memilih X, maka perulangan dihentikan dan aplikasinya itu boleh keluar. Lalu ada metode add to do di sini. Dia digunakan untuk menambahkan to do baru. Penggunanya itu diminta untuk memasukkan judul to do-nya. Lalu jika jika tidak dibatalkan, datanya itu akan dikirim ke servisnya. Lalu ada metode remove to do, di mana di sini dia digunakan untuk menghapus to do-nya itu berdasarkan ID. Input ID-nya itu divalidasi agar harus berupa angka sehingga mencegah errornya itu saat programnya itu masih berjalan. Lalu ada metode update to do, search to do dan sort to do di mana di sini itu sebagai fitur lanjutannya. Implementasi detailnya itu dipisahkan biar kodenya tetap rapi dan lebih mudah dikembangkan. Lalu di bawah filenya itu terdapat implementasi tambahan untuk update to do, search to do dan sort to do, di mana update to do di sini itu untuk mengubah judul dan status to do-nya. Search to do-nya itu di sini untuk mencari to do berdasarkan kata kuncinya. Lalu ada sort to do di mana dia itu menggunakan to do itu berdasarkan ID judulnya atau statusnya. Jadi secara keseluruhannya itu kelas to do view ini berfungsi sebagai antarmuka penggunanya, mengontrol alur, dan penghubung antara input dengan logika bisnisnya di service. Lalu ada fungsi mainnya yang terakhir, di mana di sini kita pertama mengimpor itu tiga komponen utama aplikasinya itu yaitu to-do repository, to-do service, dan to-do view. Nah, to-do repository sebagai pengelola datanya, service-nya sebagai pengatur logika, dan to-do view-nya itu antar muka pengguna. Lalu ada fungsi main di sini, di mana ini bertugas untuk menyusun dan menghubungkan seluruh komponen aplikasinya. Di dalam fungsi main itu, yang pertama ada objek to-do repository, untuk menyimpan data to-do-nya itu. Yang kedua ada to-do service. Kita buat itu dengan menggunakan atau memasukkan repositorinya itu sebagai dependensi. Lalu ada object to-do view dibuat dengan memasukkan service sebagai penghubung ke pengguna. Setelah semua komponennya itu terhubung, aplikasinya itu boleh dijalankan dengan memanggil metode show to-do pada to-do view. Pada akhirnya, lalu kode akhirnya itu ada if name sama dengan main. Nah, di mana di situ dia berfungsi untuk memastikan bahwa fungsi mainnya itu hanya dijalankan saat filenya itu boleh dieksekusi langsung, bukan saat diimpor dia sebagai modul. Contohnya itu kita run di Python itu, nah dia akan muncul menunya itu tambah ubah cari urutkan hapus keluar. Mungkin kita coba dulu yang pertama tambah. Judulnya kita buat dulu belajar dasar. No, no, no. Belajar bahasa Python. Enter. Nah, kalau kita udah mau keluar, kita bisa pilih X lalu keluar. Bapak, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.